Halo, berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya ingin berbagi ilmu berkaitan dengan bagaimana caranya membuat kotak masalah menggunakan Google Form. Google Form ini bisa digunakan untuk keperluan banyak hal di dalam pendidikan. Kali ini saya akan membahas berkaitan dengan Google Form digunakan untuk bimbingan konseling. Pertama-tama yang harus disiapkan adalah file bentuk Excel atau mungkin file bentuk Microsoft Word. Tapi kali ini saya menggunakan Microsoft Excel supaya mudah melihat kolom-kolomnya. Saya siapkan dulu file yang saya ketik untuk membuat kotak masalah menggunakan Google Form. Keuntungannya menggunakan Google Form ini adalah ketika anak memiliki masalah, dia akan memasukkan kertas atau semacamnya yang memberikan di dalam kertas itu tanda bahwa anak ini punya masalah. Dia menuliskan masalahnya, dimasukkan ke kertas dengan harapan guru BK-nya bisa membacanya. Kemungkinan yang lain adalah guru akan membuka mungkin tidak secepat atau segera mungkin, padahal mungkin masalahnya ingin segera dituntaskan secara cepat. Nah, dengan Google Form ini harapannya Bapak Ibu sesering mungkin membuka Google Form sehingga selalu update apakah memang ada masalah yang perlu diselesaikan secara online. Jadi pertama kali ini yang harus disiapkan dulu ya. Berikutnya yang akan kita siapkan adalah sambungan internet. Kita lihat sambungan internet di sini sudah jaringannya internet access. Jadi bisa dipakai. Kita akan buka menggunakan Firefox, Mozilla Firefox ya. Bisa juga dengan Google Chrome. Saya biasa menggunakan Mozilla ya, saya klik saja Mozilla. Lalu saya ketik Google Formulir, sudah ada di sini Google Formulir. Kita gunakan saja yang bahasa Indonesia supaya Bapak Ibu nanti mudah. Kita lihat yang bahasa Indonesia ada di posisi paling atas ya. Kita klik kiri, akan muncul gambar seperti ini. Kita buka Google Formulir. Saya sudah pernah membuat kotak masalah, tapi karena ini akan saya ajarkan kepada Bapak Ibu, saya akan membuat kembali yang baru. Kita klik bagian sebelah kiri tadi yang tanda tanda garis 3 garis, kita klik menu utama, kita pilih drive, kita tunggu sebentar, kita pilih drive saya, kita pilih lainnya, kita pilih Google Formulir. Muncul judul formulir tanpa judul. Kita ganti langsung menjadi kotak masalah. Deskripsinya akan kita buat adalah silahkan kamu menuliskan masalahmu di media ini untuk dibantu mencarikan jalan keluar atas masalah yang
mungkin ini diberi angka 1 lah ya. Yang kedua, masalahmu dijamin kerahasiaannya. Saya kira ini dulu ya, yang lain-lain nanti bisa ditambahkan. Pertama kali kita ingin membuat pertanyaan yang pertama, kita ambil dari Excel yang sudah kita siapkan. Masalah yang saya hadapi ini masuk dalam kelompok apa ya. Jadi kita ingin tahu nanti anak-anak yang klik secara online, dia akan paling banyak di masalah yang seperti apa, sehingga kita bisa menjajakinya ketika nanti kita masuk di dalam kelas klasikal. Mungkin pembahasan kita berkaitan erat dengan masalah yang sedang ngetren saat ini. Ini kita copy saja ya, copy ke pertanyaan yang pertama. Kita blok saja, klik kanan, paste, sudah langsung ada. Kita ingin lihat pilihan gandanya, di sini banyak ya. Kita pilih pilihan gandanya, nanti banyak. Di Excel tadi sudah ada pilihan gandanya, kesehatan. Kita masuk lagi, opsi 1, kita klik kanan, paste, kesehatan. Kita tambah lagi, tambahkan lainnya, tambah opsi, lalu kita opsi yang kedua kita copy lagi, klik kanan, copy, masuk lagi ke Google Form, tambahkan opsi, klik kanan lagi, paste, lalu kita tambahkan opsi, kita ambil pilihan yang ketiga, masuk lagi Google, klik kanan, paste, tambahkan opsi, kita ambil lagi yang pilihan keempat, copy, masuk lagi, klik kanan, paste, tambah opsi, masuk lagi ke Excel, hubungan muda budi, ini pilihan yang ke-5, masuk lagi ke Google Form, klik kanan, paste, tambahkan opsi, masuk ke Excel, pilih option ke-6, copy, masuk lagi ke Google Formulir, kita klik kanan lagi, paste, tambahkan opsi lagi, pilihan yang berikutnya ke-7, keluarga, masuk ke opsi 7, opsi 8, di dalam daftar cek masalah itu ada 11 kelompok, jadi kita masukkan aja 11-11-nya ini, jadi supaya nanti ketahuan sebetulnya yang paling banyak masalah di sekolah Bapak Ibu itu yang kelompok yang mana. Kita lihat opsi yang ke-9, copy, masuk lagi Google Form, paste, masuk opsi yang ke-10, penyesuaian terhadap kurikulum, kita masuk lagi, paste, opsi ke-11 yang terakhir, cita-cita dan masa depan, copy, paste.
Untuk pertanyaan pertama saya anggap selesai. Kita masuk ke pertanyaan atau pernyataan kedua. Kita klik double ini duplikat, klik duplikat. Pertanyaan kedua, nanti kita lihat di sini, tulislah masalah kamu, klik kanan, copy, masukkan lagi ke kedua, di blok saja ini, anggap ini sebagai yang kedua. Kita klik kanan, pilih klik kiri, paste ya. Berarti pertanyaan kedua jadinya. Kita tidak menggunakan opsi pilihan ganda karena masalah yang dihadapi siswa akan diketik. Pengelompokan tadi sudah di atas, sekarang kita ketik masalah yang secara detailnya. Jadi kita optionnya di sini akan dirubah menjadi jawaban singkat. Oke, jawaban singkat sudah muncul. Jadi nanti di sini siswa akan menuliskan masalahnya secara singkat. Pertanyaan kedua selesai, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Anggaplah ini copy ya. Nanti ditimpa kedua, kita timpa menjadi pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga adalah tulislah kode nomor, kode kelas dan nomor absenmu. Kode kelas dan nomor absenmu diketik nanti dalam bentuk 4 digit nomor. Paste. Nah, jadi tulislah dalam 4 digit nomor. Digit nomor dalam bentuk dalam bentuk ribuan. Ini juga bukan opsi pilihan ganda tapi jawaban singkat. Jadi ibaratnya misalkan ditulis di sini nanti tertulisnya 7A, berarti 71 nomor absennya misalkan 1, berarti 7101 ya. Jadi kita tambahkan saja misalkan kelas 7A sama dengan 71 kan, kelas 7A nomor absen 1, nomor 7A dengan nomor absen 1 berarti penulisannya 7101. Untuk kelas yang berikutnya begitu seterusnya. 7B berarti 7201, 7D 7401, 8D 8401, 9D 9401. Saya asumsikan kelas saya hanya 4 paralel sehingga saya menggunakan asumsi kelas 7D, 8D, dan 9D. Ini digunakan supaya nanti ketika ditabulasi kita akan ingin tahu bahwa anak ini sudah berapa kali mengirimkan masalah secara online. Jadi anak yang punya masalahnya selalu sering mengirimkan masalah, mungkin sebaiknya diundang, bukan dipanggil. Kami undang, kamu ketemu ibu atau ketemu bapak, kesannya supaya enak didengar daripada dengan kata dipanggil. Berikutnya kita duplikat lagi, kita pilih yang keempat, tulislah nama lengkap. Ini untuk menghindari
anak-anak yang mengirimkan hanya iseng-iseng. Ya, kadang-kadang ada teman yang iseng-iseng mau mengirimkan ke alamat kita. Nanti bisa kita lacak anak itu serius atau tidak. Kalau memang tidak serius, dia tidak akan mengirimkan nama yang sebenarnya, lalu mungkin nomor HP atau nomor atau alamat email atau nomor WA gitu ya. Ini yang keempat adalah nama lengkapnya. Yang kelima, yang terakhir saya lupa di sini, saya tulis dulu ya. Adalah kirim balasannya ke WA, SMS atau alamat email. Ini. Jadi nanti siswa akan menuliskan alamat emailnya. Ini saya gandakan dulu. Yang keempat berikutnya kita copy, klik kanan, paste. Ini yang kelima. Kirim balasannya ke WA, SMS atau nanti si siswa akan menuliskan di sini dia mau menggunakan WA, SMS atau alamat email ini ya. Saya kira demikian. Ini bisa digunakan. Yang menjadi contoh yang sudah saya pakai adalah bisa dilihat, misalkan yang sudah saya pakai alamat ini saya sudah praktekkan ini melalui Bapak Ibu guru yang kebetulan ikut dalam seminar. Saya praktekkan di dalam pelatihan seminar, lalu saya buka menggunakan Google Chrome. Saya tinggal klik di sini saja. Alamat yang di sini saya punya, saya klik copy. Saya lihat di Google Chrome, klik kanan, paste. Maaf. Jadi saya ulang. Dari Google Chrome dibuka Google formulir lagi ya. Buka lagi ke Google formulir. Kalau Bapak Ibu sudah membuat Google formulir ya. Nah, ini tadi saya ada yang kelupaan nih. Formulir tanpa judul. Jadi tadi yang formulir kita buat di sini, ini belum ada judulnya. Jadi ini harus rubah, diblok dulu ya. Jadi kotak masalah ya. Jadi namanya sekarang sudah berubah. Kita lihat di Google Chrome masih belum berubah, tapi nanti akan berubah. Nah, udah berubah sendiri dia. Kotak masalah. Saya sudah buat yang sebelumnya adalah kotak masalah. Di sini adalah saya praktekkan untuk Bapak Ibu guru yang waktu kemarin saya ikut seminar. Saya klik. Nah, ini udah saya buatkan tapi agak berbeda sedikit. Tadi yang kita buat agak sedikit banyak pertanyaan. Di sini hanya 3 saja sebagai contoh. Lalu saya lihat tanggapannya sudah ada 22. Begitu banyak ini. Masalahnya ada yang galau, ada yang pusing, membuat program BK masih sering sulit, pacar minta putus, belum bisa bagi waktu, suka banyak sekali. Nah, ini di sini sudah mengisikan data, jawabannya juga sudah kelihatan di sini, siapa saja namanya. Nanti bisa dilihat di tanggapan. Bagaimana caranya melihat? Kita buka
lewat Excel nantinya. Kita download saja. Di sini Excel kita bisa lihat ya, lihat tanggapan lewat lihat saja. Hanya lihat saja. Nah, ini kita lihat. Tapi kalau lebih enaknya kita masuk tadi, kita download saja. Kita bisa rubah-rubah. Kita klik ini. Kita download tanggapan. Downloadnya sudah turun ke bawah, klik show in folder, kita lihat sudah masuk kotak masalah. Nah, kita lihat siapa saja tadi sih yang mengirimkan. Di sebelah kolom kiri adalah soal waktu yang saat dia mengirimkan ya, ada tanggalnya, ada jamnya. Lalu yang kedua adalah pertanyaan pertama ya, yang kolom ketiga itu berkaitan tulisan nomor namamu dan nomor absenmu. Nah, di sini kelihatan. Kalau seperti ini kode kelasnya agak sedikit susah. Nah, kalau begini ya, nomor absen misalkan Andi absen 4, kelasnya nggak ada. Nah, ini agak susah. Jadi harus digunakan sistem kode seperti yang tadi saya buat saja supaya ketahuan. Dan kita bermain Excel kalau menggunakan kode angka bisa kita cari tahu bagaimana caranya. Nanti saya akan ajarkan bagaimana merekap ini sudah selesai, lalu nanti saya akan buatkan program yang berikutnya yang bisa melihat siapa saja yang sering menggunakan layanan online ini beserta bentuk grafiknya. Jadi kelihatan bahwa orang-orang yang tidak pernah bermasalah ya tidak usah kita masalahkan. Kok yang sering anak ini terus, ya mungkin malah justru kita mendekati anak ini untuk kita bisa undang ke ruang BK. Kalau bisa langsung akan lebih baik. Kalau memang dia maunya tanpa ketahuan teman-teman, ya itu adalah hak dari siswa atau klien kita ini. Saya kira Bapak Ibu sudah punya gambaran, terutama guru BK dimanapun saja berada. Kali ini kita berkaitan dengan bimbingan konseling tidak lagi bermain dengan kertas. Jadi yang berkaitan nanti dengan daftar cek masalah ya, semua kami buat dalam bentuk Google Form. Angket minat, angket sosiometri, angket DCM, angket kecerdasan emosional, angket pilihan pekerjaan. Sekarang bisa juga angket masalah, kotak masalah ya. Jadi saya kira sampai di sini Bapak Ibu dimanapun saja berada, guru BK, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama perkembangan guru BK di seluruh tanah air. Terima kasih, sampai ketemu lagi.